Halo teman-teman info fotografi, jumpa lagi dengan saya Ence Chin. Tidak seperti biasanya, saya dan Ihsan sedang berada di Tokyo dan kita sore ini akan menuju ke Odaiba atau Pulau Buatan. Di sana kita bisa motret malam hari yang indah dan pemandangan sunset di Tokyo. Nah, kali ini saya bawa tripod dan sekalian saya akan sharing tentang tips bagaimana memotret di kondisi yang gelap, misalnya dalam keadaan sunset atau malam hari. Ikuti saya terus ya. Halo teman-teman, sekarang saya sedang berada di Rainbow Bridge. Jadi jembatan ini akan menghubungkan antara Tokyo dengan Odaiba. Di sini agak sedikit berisik karena ada kereta api yang melintas, juga ada mobil-mobil. Teman-teman, setelah 1 jam menyusuri jembatan yang di belakang saya ini dari Tokyo ke Daiba, sekarang akhirnya saya sampai di Daiba Park dan saya sampai di spot untuk memotret night photography ya. Jadi di sini pemandangannya ada jembatan sebagai foreground dan kemudian ada Tokyo skyline di belakangnya. Nah, sekarang yang saya pasang di tripod ini adalah Leica Q. Tidak ada alasan khusus kenapa harus Leica Q, tapi teman-teman bisa menggunakan kamera masing-masing. Saya pakai Leica Q karena dia ukurannya kecil dan kualitasnya bagus, sehingga waktu saya jalan-jalan di Jepang ini tidak terlalu merasa keberatan ya. Dan kemudian ada Sigma DP2M, ini kamera lama saya yang memiliki lensa normal ya, jarak fokalnya setara dengan 45 mm, jadi untuk sebagai alternatif nemenin Leica Q ini. Oke, kita lihat nanti hasil fotonya seperti apa.
Langkah pertama adalah men-set ISO ya. Jadi pertama kali saya set ISO-nya di paling rendah, yaitu ISO 100. Kenapa saya set paling rendah? Karena supaya mendapatkan kualitas yang paling maksimum. Jadi teman-teman bisa cek ISO di kamera masing-masing, yang paling rendah berapa. Tapi jangan yang low ISO atau yang ada garis bawahnya ya. Jadi ISO yang base ISO-nya biasanya 100 atau 200 kadang-kadang, atau ada juga yang 50. Jadi set dulu di base ISO. Nah, kemudian yang kedua adalah setting bukaannya. Nah, untuk mendapatkan ketajaman yang cukup, depth of field yang cukup, ruang tajam yang cukup, biasanya menggunakan bukaan yang kecil. Kali ini saya menggunakan bukaan f8. Saya pikir sudah cukup karena tidak ada subjek yang di depan ya. Jadi kebanyakan subjeknya agak jauh. Jadi f8 saya pikir sudah cukup untuk mendapatkan ruang tajam dari subjek-subjek yang pemandangan yang jauh ini. Oke, nah selanjutnya shutter speed. Nah, shutter speed itu yang sering kita ubah sesuai dengan kondisi cahaya yang ada. Nah, untuk keadaan yang seperti ini, sebenarnya belum terlalu gelap, lampu-lampu kota belum nyala, saya akan menggunakan shutter speed yang variasi, yaitu saya pakai di auto, atau teman-teman bisa pakai aperture priority. Nah, seiring dengan makin gelap, nanti saya mungkin akan mengubah shutter speednya menjadi manual dan saya set mungkin beberapa detik atau lebih. Nanti kita lihat seberapa terang pemandangannya ya, pemandangan kota hari ini. Nah, mudah-mudahan fotonya bagus ya. Supaya foto kita tajam maksimal, saat kita memencet tombol shutter, tentunya kita sebaiknya menggunakan remote atau menggunakan save timer. Karena kalau kita langsung menekannya seperti itu, maka ada potensi gerakan tangan kita itu menggoyang kamera menjadi fotonya nggak tajam. Tapi jika teman-teman memiliki kamera atau lensa yang memiliki efek stabilization, OIS atau steady shot, sebaiknya dimatikan juga. Karena stabilization itu, kalau misalnya dia tidak tahu bahwa kamera sudah di tripod dan sudah stabil, dan kita tetap memotret, maka dia akan sedikit bergerak sehingga foto kita tidak bisa tajam secara maksimal. Teman-teman mungkin pengen tahu juga ya, kalau misalnya foto semacam night shift ini sebaiknya menggunakan autofocus atau manual focus. Nah, sebenarnya itu terserah sih mau pakai autofocus atau manual focus, karena autofocus di kamera yang canggih, di lensa yang canggih harusnya sudah bisa juga untuk fokus di tempat yang gelap. Tapi kalau kita punya kamera yang mungkin kita agak ragu apakah lensanya atau kameranya cukup akurat dalam foto malam, ada baiknya kita menggunakan manual focus dan kita fokuskan ke infinity. Asal kita nggak memindahkan tripod, memindahkan kamera, tentunya kualitas gambarnya akan tetap tajam dan fokus. Halo pemirsa, sekarang saya sudah berada di stasiun Shimabashi di Tokyo. Tadi kita naik subway aja langsung dari Odaiba ke sini. Jadi nggak jalan kaki lagi seperti kita ke sana ya. Jadi sangat jauh sekali soalnya. Nah, habis ini saya akan transfer ke Ginza Line dan kemudian ke arah Shinjuku. Nah, di mana hotel kita berada. Mudah-mudahan sharing saya tentang memotret di malam hari dengan tripod ini bisa membantu teman-teman yang baru belajar fotografi. Dan sampai jumpa di edisi belajar fotografi yang lain. Bye-bye.